Al-hadits as-sabi' wa arba'un. Hadis yang ke-47. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalal isya'a fil jama'ati faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Rawahu Muslim. Di hadis di kitab Mukhtarul Hadis, hadis yang ke-47, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholal isya'a fi jama'atin." Siapa orang yang sholat isya dalam keadaan berjamaah, sholat isyanya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia laksana orang yang menghidupkan separuh malam. Jadi orang yang sholat isya dengan catatan sholat isyanya itu berjamaah, walaupun dengan dua orang, imam sama dia makmum, cukup mendapatkan sholat jamaah, maka apa? Sholat isya yang dilakukan berjamaah itu nilainya di sisi Allah seperti orang yang menghidupkan separuh malam. Jadi kalau malam dibagi dua, mulai jam 4 sampai seumpama dari jam 4 sampai dari jam 8 lah. 8 sampai jam 4, maka separuhnya. Anggap sampai jam 12 malam, ini orang dipenuhi dengan ibadah. Tidak ada satu detik kecuali di situ diisi ibadah. Itu adalah yang didapatkan bagi orang yang sholat isya berjamaah, kata Rasulullah SAW. Makanya pintu untuk mendekat kepada Allah itu sangat mudah. Pintu kebaikan itu sangat mudah. Cuman yang sulit adalah hidayah dari Allah. Tadi Sayyid Ali mengatakan datangnya kita ke tempat ini karena hidayah. Karena orang kalau nggak ada hidayah nggak bisa. Hidayah itu seperti bensin. Idza halatil hidayatu qalban nashatat fil ibadatil a'dha'u. Jika hidayah sudah masuk ke dalam diri kita, hidayah itu yang akan mengompa daripada anggota badan kita, tidak menggerakkan kecuali ke dalam kebaikan, tidak berjalan kecuali kebaikan, tidak berucap kecuali kebaikan, tidak melangkah kecuali ke langkah kebaikan. Kenapa? Karena sudah ada hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kata Rasulullah, "Man shallal isya'a," siapa orang yang sholat isya fi jama'atin, tapi ada catatannya, sholat isya dalam keadaan berjamaah. Apa yang dia dapatkan? Faka'annama qama nisfal lail. Dia laksana orang yang menghidupkan daripada separuh malam dengan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sholat isya kenapa dinamakan isya? Isya itu namanya ada beberapa nama. Di antaranya ada yang mengatakan sholatul isya. Apa artinya isya? Yaitu awalud dhalam, permulaan gelap, itu adalah isya. Makanya dinamakan isya karena permulaan gelap. Kalau maghrib mau isya itu kan masih gelapnya masih gak sempurna. Ketika isya gelap itu sudah sempurna. Nah, gelap yang sempurna di awalnya itu namanya adalah isya. Makanya sholat di situ mendapat julukan sholatul isya. Ada yang mengatakan namanya adalah atammah. Tapi ada sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i makruh menamakan isya dengan sebutan atammah. Tapi nama lainnya ada yang mengatakan isya, ada yang mengatakan atammah. Ada yang mengatakan thuluthul lail awal. Salat thuluthul lail awal. Malam itu dibagi 3. Bagian yang pertama itu namanya adalah isya, atau mendapat julukan sepertiga pertama malam. Itu namanya juga mendapatkan julukan waktu isya atau sepertiga pertama dari malam. Nah, fadilah daripada sholat isya, apa yang didapatkan kalau ada orang sholat isya berjamaah? Di antaranya dikatakan bahwasannya kama qama nisfal lail, seperti orang yang menghidupkan separuh malam. Ini kalau ada orang sholat isya berjamaah, Allah memuliakan dengan 5 kemuliaan. Di antaranya banyak, tapi yang kita dapatkan ada 5 ini. Apa? Ka'annama qama nisfal lail, seperti menghidupkan separuh malam orang kalau sholat isya berjamaah. Yang kedua, bari'a min sifat munafikin, terbebaskan daripada sifat munafik.
Orang yang di dalam dirinya ada sifat yang jelek, yaitu sifat munafik, keraguan kepada Allah, maka orang ini mendapat stempel. Jadi orang kalau menjaga sholat isya, maka orang tersebut mendapat stempel, ini orang terselamatkan dari munafik, sudah distempel. Paham ya? Kenapa? Karena sholat yang paling sulit untuk orang yang munafik adalah sholat isya. Athgalus sholat alal munafik sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat isya dan sholat subuh itu paling beratnya sholat. Kenapa? Karena enak-enaknya badan untuk istirahat di saat itu, males-malesnya badan untuk beribadah. Makanya kalau orang sholat distempel oleh Allah sudah divaksin dari munafik, nggak mungkin kena munafik. Orang kalau nggak jaga sholat isya berarti belum divaksin sama malaikat, sehingga ini orang ada kemungkinan menjadi orang yang munafik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga apa? Nur. Allah akan berikan cahaya nanti di hari kiamat. Orang yang suka ke masjid, orang yang berangkat ke masjid untuk sholat di gelapnya malam, kata Rasulullah, basyiril masyaina fid dulami ilal masajidi binuri tami yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang yang suka berjalan di gelapnya malam. Kemana? Ilal masajidi, ke masjid. Apa yang didapat? Binuri tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna. Orang mukmin itu nanti Pak, alhamdulillah, ini kabar gembira bahwasannya muka yang sekarang kita pakai ini di akhirat gak laku. Ini gak dipakai. Kalau ini dipakai, bidadari gak mau sama kita. Coba aja deh jalan poton kikir ngongol deh. Tanda bidadari gak level. Tapi orang nanti di hari kiamat tampannya itu bukan karena wajah di dunia, tapi tampannya di akhirat tergantung amal ibadah. Nanti ada orang yang sangat cahaya, dikatakan ketika orang mukmin lewat ke Shirathul Mustaqim, bahkan api neraka mengatakan kepada orang mukmin, "Juz ya mukmin, fa inna nuraka tudfi'u lahabi." Yang cepat orang mukmin lewat. Kenapa? Cahayamu mematikan daripada api. Allahumma shalli Ahmad. Makanya kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Ana halina haril jahimi utfiha. Aku bisa mematikan daripada api neraka jahanam. Kenapa? Diambil dari hadis Nabi bahwasanya orang mukmin yang bercahaya, cahayanya orang mukmin ditakuti oleh api neraka. Kenapa? Bisa mematikan, sehingga juz ya mukmin, cepat kalau jarang orang mukmin karena cahayamu bisa mematikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang suka pergi ke masjid, nanti di hari kiamat mukanya akan dibuat cahaya. Dulu ada orang pergi ke masjid, jaga sholat isya di masjid. Ada tamu kesusu dia. Akhirnya apa? Cepet-cepet berangkat, hujan. Ketika hujan dia jalan, gak taunya licin, terburu takut telat sholat isya, kepleset, jatuh. Habis jatuh, kembali lagi. Habis kembali mandi dengan baju yang bagus. Ini adabnya masjid itu seperti itu, pakai baju yang bagus. Imam Ali Zainal Abidin kalau ke masjid itu seperti kayak ke kondangan, minyak wanginya lengkap, bajunya baru. Ditanya gal, ya Imam, ada acara di mana hari ini? Nggak ada acara di daerah kita. Gal, lah anak mau ke masjid. Kok selengkap ini, sebagus ini, semewah ini? Amatas ma'qaulullah ta'ala khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kamu, pakai yang bagus ketika mau pergi ke masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naam. Istimewanya sholat isya tadi cahaya. Yang keempat, bata fi dhimmatillah ila an yusbih. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka dia sampai subuh dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pagi hari dia mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu takut apa-apa. Kenapa? Karena sudah sholat isya berjamaah. Yang kelima, akhadha min hadzi lailatul qadr. Orang kalau sholat isya, di antara istimewanya sholat isya berjamaah, ketika kamu di bulan Ramadan minimal mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan sholat isya berjamaah. Orang yang sholat isya berjamaah
disempurnakan dengan sholat subuh berjamaah, maka apa? Maka kamu sudah mengambil bagian yang sangat bagus daripada Lailatul Qadar. Ini pentingnya daripada sholat